Selamat datang di Pegunungan Mole, tempat atau wilayah yang menggunakan rumah pohon di Korowai, Papua, dan di sini suku Kailidaa. Sini Pak ya, langsung aja kita masuk. Gaya hidup berpindah atau nomaden dari suku Kailidaa membuatnya sulit dijumpai. Biasanya, mereka berdiam di satu lokasi hanya untuk mengolah lahan pertanian. Jika hasil panen terjual, maka mereka akan pindah mencari lahan baru untuk digarap. Ciri khas rumah pohon ala suku Kailidaa yang dipanggil Sowu tak banyak barang. Tentu saja agar tidak merepotkan jika harus berpindah lagi nantinya. Kenapa tinggal di rumah pohon? Win sudah kebiasaan. Sudah dibikinkan batu diambil kayu dari hutan, bikin bagian di rumah. Di sini masyarakatnya masih menjaga tradisi tinggal di rumah pohon. Konon, ciri fisik orang Kailidaa sangat mirip dengan orang Papua. Kini, setelah banyaknya perkawinan lintas suku, perlahan kemiripan tersebut memudar. Hanya sedikit jejak kesamaan yang bisa kita temui. Keberadaan suku Kailidaa di Sulawesi Tengah itu membuktikan jalur migrasi kelompok masyarakat Austronesiaid yang bermigrasi itu sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan mulai dari arah Afrika menuju Semenanjung Malaya, kemudian Indonesia, dan mencapai Papua saat ini. Ya, terima kasih ya. Selain ciri fisik, suku Kailidaa memiliki keunikan lain bila dibandingkan dengan suku Sulawesi lainnya. Contohnya, suku ini tidak mengenal cara memelihara kerbau. Mereka juga takut pada laut dan sama sekali tidak mengenal cara membuat perahu. Sangat jauh berbeda dengan suku-suku lain yang tersohor sebagai pelaut ulung. Pohon yang dipilih untuk membangun rumah tidaklah sembarangan. Diameter pohon harus besar serta memiliki banyak cabang yang cukup kuat untuk menopang rumah. Kebetulan sekali, hari ini ada keluarga dari suku Kailidaa yang sedang membangun rumah pohon. Saya penasaran ingin terlibat langsung dalam proses pembangunannya. Ini mereka lagi upacara Mompakoni namanya. Jadi semacam penyerahan sesajen ke leluhur buat minta izin supaya lancar pembangunannya. Pak, selamat siang. Meski sudah mengenal agama, namun unsur animisme masih kental di kalangan Kailidaa. Hampir semua kegiatan memiliki upacara khusus. Jadi kalau sesajennya ini ternyata ada beragam macam dan juga punya arti sendiri. Ini artinya lambang kehidupan. Nah ini kalau kapur ini melambangkan otak. Kalau ini pinang melambangkan hati. Ini sirih ya. Ini melambangkan urat. Dan ini gambir melambangkan darah dan daging. Upacara usai, kini waktunya bekerja. Menentukan hari membangun rumah juga tidak bisa sembarangan. Mereka terbiasa melihat arah bulan terlebih dahulu. Dari sanalah bisa ditentukan hari yang tepat untuk mulai bekerja. Tiang penyangga rumah dan arah badan pekerja juga tidak boleh membelakangi matahari. Bagi suku Kailidaa, matahari merupakan sumber kehidupan. Nah ini unik ya, mau setinggi apapun rumahnya, jumlah anak tangganya harus ganjil. Ini saya hitung tadi ada 15 sampai atas. Ini karena mereka percaya Tuhan itu suka angka ganjil dan ini akan diberkati rumahnya. Seluruh bahan rumah pohon suku Kailidaa diambil dari alam, mulai dari tiang, alas, dinding, atap, hingga rotan sebagai pengganti paku. Walau tidak menggunakan bahan bangunan kimia, rumah pohon ini bisa bertahan hingga lebih dari 1 tahun. Secara ukuran sih buat rumah ini kecil banget menurut saya. 2 kali 2, jadi kecil. Tapi memang ini nggak akan diisi banyak barang. Ini hanya mereka tinggalin karena sedang mengolah lahan kebun dekat-dekat sini.
Kalau udah habis panen, hasil kebunnya dijual, mereka akan pindah mengolah kebun keluarga atau kebun orang tuh. Nanti bangun rumah pohon lagi di situ. Jadi ini buat tidur saja, Pak ya? Iya. Lihat dong pemandangannya. Lembah Palu. Dahsyat banget. Serupa tapi tak sama. Rumah pohon suku Kaili mirip dengan kepunyaan suku Korowai di Papua. Namun cerita di baliknya berbeda. Bagi masyarakat Korowai, tanah merupakan tempat berdiam makhluk jahat yang bisa menyebabkan sakit penyakit, sehingga mereka harus tinggal di atas pohon. Namun bagi suku Kailidaa, rumah dibangun di atas pohon dengan alasan yang berbeda. Dari dulu sampai sekarang yang namanya tinggi rumah pohon Kailidaa ini nggak berubah, minimal 7 meter. Ini karena masalah kebiasaan, dulu itu kan masih rawan serangan binatang buas sama perang saudara atau perang antar suku. Jadi jarak 7 meter ini dianggap yang paling aman buat berlindung. Ini karena rame yang ngerjain ya, ini nggak sampai 1 hari udah hampir jadi tuh. Nah, kalau udah jadi, nanti ada upacara syukuran. Makanya sekarang saya mau ikut berburu ayam hutan buat dimasak, nanti makan rame-rame. Seperti suku lain, Kailidaa juga punya senjata. Senjata ala suku Kailidaa digunakan dalam melindungi diri dari serangan binatang buas dan juga alat untuk berburu. Kalau masyarakat Kailidaa itu berburu pakai sumpit. Ini mirip-mirip dengan suku Lauje di pantai timur Sulawesi Tengah. Hanya kalau Lauje itu di bagian pelurunya, bagian tajamnya ditambahi dengan getah beracun. Kalau di sini nggak usah. Hampir semua jenis hewan bisa dilumpuhkan dengan sumpit andalan ini. Akurasi sumpit bisa mencapai jarak 200 meter. Tentu saja, semua bergantung pada kekuatan nafas dan keahlian bidik sang pemburu. Ini sudah cukup tajam pelurunya, nanti tinggal tambahin bagian belakang. Tapi uniknya ya, di sini banyak banget namanya. Kalau cuma seperti ini, namanya nei. Kalau ini, namanya kadempe. Tapi kalau disambung buat jadi peluru, ganti nama lagi. Namanya vila. Jadi fungsi kadempenya ini dibikin mekar seperti ini, gunanya pada saat dimasukkan ke dalam sumpit, dia akan terganjal dan menutup semua lubang angin di dalam bambu atau dalam sumpit ini. Nah, pada saat ditiup, itu gaya dorong dari nafas kita akan lebih kuat dan peluru pun akan cepat melesatnya. Habis ini saya mau langsung latihan. Oke, 2 tangan boleh ya? Goyang-goyang. Aduh, ternyata tuh bener-bener butuh jam terbang sih buat jago menyumpit ini. Jadi nggak cuma asal tiup, tapi mesti diperhitungkan jaraknya, kekuatan nafasnya. Terus ini nih, yang panjang ini nggak boleh goyang sama sekali. Saya memang masih sangat amatir, tapi kalau ngelihat ini abang-abang berdua ini sudah mantap-mantap lah keahliannya. Jadi saya yakin akan dapat buruan hari ini. Pada sore hari, jenis unggas ayam hutan biasanya beraktivitas di atas ranting perdu atau semak. Walau terkadang, hewan ini akan turun ke tanah untuk mencari makan dan mengerami telur. Kita udah dengar suara ayam di sekitar situ. Nah, ini kita lagi mengendap-endap buat siap-siap sumpit. Cuma itu nggak boleh berisik. Target sudah dalam jarak bidik. Kini tinggal menentukan posisi agar arah tiupan sumpit tidak meleset. Dua kali sumpit langsung dapat 1 ekor ayam hutan.
cukup nih buat syukuran ya, makan-makan bersama. Makan bersama untuk rumah sebentar. Masyarakat sudah berkumpul. Kini saatnya merayakan rumah baru suku Kailidaa dengan beragam hasil alam. Jadi memang kalau yang namanya sayur di daerah pegunungan sini, suku Kailidaa paling senang daun-daun ubi. Kalau sini bilangnya tabang kasubi, daun singkong sebenarnya. Ya karena memang daerah sini susah air, jadi vegetasi yang tumbuh dengan baik itu ubi-ubian, seperti singkong, ubi jalar ya, sama talas. Olahan gaya suku Kailidaa tak banyak campuran. Ayam hasil tangkapan hanya dimasak secara alami. Masyarakat Kailidaa percaya makanan yang diolah di dalam bambu memiliki aroma lebih sedap dan rasa yang lebih gurih. Seru ya masak-masaknya ya. Semuanya terlibat, kerjasama. Istilahnya apa sih nih kalau kerja gotong royong? Apa? Senggani-gani. Senggani-gani. Masakan telah matang dan siap untuk disantap. Enak ya Pak? Kalau bicara rasa, ini sih nggak ada variasi rasa. Tadi hanya agak sedikit asin karena cuma garam bumbunya. Tapi justru rasa seperti ini yang saya cari kalau makan dengan masyarakat yang jauh dari kota besar. Ini rasa asli makanannya. Dan yang pasti ini sehat. Suku Kailidaa yang menetap di gunung-gunung semakin sulit ditemukan. Banyak dari mereka kini memilih tinggal di rumah permanen dan berbaur dengan kehidupan modern. Inilah, ini yang apa ya, suasana yang sangat-sangat saya sukai. Ini istilahnya apa kalau syukuran rumah baru? Selama sobou. Masalama sobou. Senggani-gani. Jadi kerja sama-sama, masak sama-sama, makan sama-sama, bersyukur juga sama-sama. Ini saya sedang ada di Desa Pandere, Kabupaten Sigi. Kita baru aja nebang pohon malo. Seluruh baju adat dari kulit kayu itu menggunakan kayu ini. Nah ini yang udah jadi. Ini kain dari kulit malo, ini dari kulit kayu Ivo. Tuh, kelihatannya yang malo lebih gelap. Ini buat masyarakat Kaili sangat besar maknanya di upacara adat. Desa Pandere, salah satu desa yang masih tekun mewarisi pembuatan baju dari kulit kayu. Dari desa Matantimali, saya turun hingga ke kawasan kaki gunung, tepatnya di Desa Pandere, Kecamatan Gubasa, Kabupaten Sigi. Ini salah satu kelompok keluarga Beringin. Nah ini biasanya dipakai masyarakat kulitnya, bagian dalam ini, sebagai bahan untuk bikin pakaian adat. Kayu malo sering juga disebut sebagai pohon ara atau murbei kertas. Pohon berkayu dengan nama ilmiah Ficus sp ini mudah ditemui di kawasan hutan tropis seperti di Indonesia. Jenis batang kayunya lunak dan bergetah, sangat ideal untuk bahan dasar kain dari kulit kayu. Nah jadi yang dicari itu memang yang seperti ini pohon malonya. Dia lurus, kemudian tidak ada cabang-cabangnya, tidak retak ya para Ramadhan ya. Tidak retak. Dan yang pasti masih muda. Mulus. Jadi biar gampang diambil kulitnya. Ayo Pak. Dan benangnya juga bagus. Oh. Yeah. Ini udah kita ambil kulitnya. Nanti mau dibersihin dulu. Ini kulit paling luarnya. Tapi harus cepet-cepet dibawa ke tempat pemrosesan karena nggak bisa lama-lama kena udara luar. Nanti bisa kemerah-merahan, bisa nggak bagus kualitasnya. Yuk Pak, kita gulung saja.